Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Iya baik, Kakak Julia dan Inang Huta Barat. semuanya juga baik. Adik-adik, hari ini kita akan ibadah Minggu Pentakosta. Udah siap semuanya? Ya, udah siap. Siapkan Alkitabnya, siapkan yang terbaik untuk adik-adik. Kita akan memuji-muji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah kita hari ini. Nah, sebelum kita mau beribadah, kita mau latihan lagu dulu. Latihan lagu Berani Tampil Beda. Kamu siap? Adik-adik siap? Inang siap? Siap dong. Siap semuanya. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Adik-adik, siapapun kita semuanya, baik kecil atau besar, kita semuanya adalah anak-anak Tuhan, berarti bagi Tuhan. Nah, kita mau puji Tuhan dengan bernyanyi Big or Small. Siap semuanya? Mari kita nyanyi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. 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 Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita ini, terlebih dahulu kita berdoa, kita lipat tangan, kita mau berserahkan diri sama Tuhan. Kita lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan memberikan kesehatan buat kami semuanya, buat adik-adik kami Tuhan. Sehingga kami boleh bangun, boleh mau memuji, memuliakan nama-Mu pagi hari ini ya Bapa. Bapa kiranya berkati kami, berkati semua acara sekolah minggu ya Bapa. Sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya adik-adik, masih semangat kan? Nah sekarang saatnya kita mau puji Tuhan lagi. Bekerja bersama Tuhan, melayani Tuhan selalu manise. Ayo kita sama-sama bernyanyi. Kerja buat Tuhan selalu manise. Biar pikul salib selalu manise. Saya kerja buat Tuhan
Shalom adik-adik, pada minggu hari ini kita akan masuk kepada Minggu Pentakosta untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa Surgawi, di atas setiap perkenanan kasih-Mu dalam hidup kami. Pada minggu hari ini Tuhan, pada Minggu Pentakosta ini, kami akan bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang akan kami dengarkan menjadi sumber pelita dalam hidup adik-adik sekolah minggu ini. Ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik yang baik hati, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita akan membacakan firman Tuhan bersama-sama dari Kisah Para Rasul ayatnya pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Buat para orang tua di rumah, boleh membantu adik-adik sekolah minggu untuk membacakan firman Tuhan. Amang akan membacakannya buat kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang baik hati, Pentakosta mungkin bukanlah hari raya yang cukup populer bagi adik-adik semuanya. Kenapa demikian? Karena memang hari Pentakosta seringkali dan setiap saatnya diadakan pada hari Minggu, sehingga perayaannya kita anggap seperti minggu-minggu biasa. Itu sebabnya perayaan Pentakosta itu boleh dikatakan kurang populer di kalangan adik-adik sekolah minggu. Akan tetapi penting untuk adik-adik sekolah minggu mengetahui bahwasanya makna penting Pentakosta bagi kehidupan kita, adik-adik semua sebagai orang Kristen, sangatlah penting untuk dari sejak dini dikenal dan diketahui. Kenapa demikian? Karena pada saat
hari Pentakosta lah kita mengenang bagaimana turunnya Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini, dan bagaimana Roh Kudus itu memampukan kita, memampukan adik-adik semuanya menjadi saksi Kristus. Dan di sini juga adik-adik semua, kita boleh melihat bagaimana sebelum peristiwa naiknya Yesus ke sorga yang baru saja kita rayakan di minggu kemarin, di saat kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Sebelum Yesus naik ke sorga, Dia berjanji bahwasanya akan datang kelak bagaimana curahan Roh Kudus itu di tengah-tengah dunia ini. Lalu bagaimanakah kehadiran Roh Kudus itu? Dan apa sajakah yang menjadi tujuan hadirnya Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini? Oleh sebab itu adik-adik sekalian, haruslah mengetahuinya dari sekarang. Dan inilah yang akan Amang Pendeta sampaikan buat adik-adik semua, bahwasanya Roh Kudus itu yang akan membimbing adik-adik sekalian, menunjukkan jalan kebenaran dan apa yang patut dan yang tidak patut dilakukan oleh adik-adik di dalam hidupnya sehari-hari. Nah, adik-adik yang tersayang, kita boleh melihat bagaimana kalau adik-adik melihat seringnya, apakah itu di gambar-gambar, apakah itu di televisi, apakah itu di foto-foto dan lain sebagainya, Roh Kudus itu digambarkan seperti nyala api. Lalu kita boleh berkata dan bertanya, apakah memang seperti itu kehadirannya di tengah-tengah dunia ini? Dan kita boleh mengatakan kalau itu hanyalah simbol. Tetapi walaupun itu simbol, kita boleh mengatakan bahwasanya cahaya itu, seperti itulah tujuan Roh Kudus hadir ke tengah-tengah dunia ini. Adik-adik sekalian, boleh Amang Pendeta gambarkan, kalau seandainya kita masuk ke dalam suatu ruangan yang sangat gelap, dan di tengah-tengah ruangan itu tidak ada pencahayaan, lalu apa yang terjadi? Pasti adik-adik tidak akan tahu memegang apa, dan mungkin saja bisa bertabrakan dengan barang-barang ataupun dengan orang yang ada di ruangan itu. Lalu kalau seandainya ada pencahayaan di ruang yang gelap itu, apa yang terjadi? Maka adik-adik akan tahu mengambil barang yang mana, berjalan ke arah mana, dan menghindari tabrakan dengan yang ada di sekitar ruangan itu. Nah, demikian juga lah adik-adik, fungsi, tujuan dari Roh Kudus itu hadir ke tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kehadirannya akan membantu adik-adik semua untuk mengetahui mana jalan yang dibenarkan oleh Tuhan. Akan membimbing adik-adik bagaimana sebagai anak-anak Tuhan. Dan Roh Kudus itu haruslah membenarkan kehidupan adik-adik seturut dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus sebelum Dia naik ke sorga. Tentu adik-adik masih ingat apa yang menjadi pesan Yesus sebelum Ia naik ke sorga. Pesannya perlu untuk kita ingat bersama-sama ialah, pergilah dan beritakanlah Injil ke seluruh penjuru dunia. Dan inilah yang menjadi tugas adik-adik semua juga, bagaimana memberitakan Injil ke tengah-tengah dunia ini, ke seluruh penjuru dunia ini. Sudah barang tentu tanpa bimbingan Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Dan jelaslah buat kita bagaimana Roh Kudus itu akan mengajari adik-adik sekalian bagaimana kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah, menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, yang berikutnya adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh melihat apa yang menjadi peran adik-adik sebagai anak-anak Tuhan untuk mewujudkan sebagai saksi Kristus di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah masing-masing, apalagi di tengah-tengah pandemi virus corona COVID-19 yang saat ini membuat kita tidak bisa bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, bolehlah kiranya adik-adik di rumah seperti orang-orang, anak-anak yang menjadi saksi Kristus, haruslah walaupun di rumah tetap membantu orang tua. Di rumah tetap harus rajin belajar.
Di rumah harus tetap bersemangat. Dan jangan pernah bosan di rumah sehingga pengen keluar. Sehingga nantinya akan mendatangkan penyakit dan lain sebagainya. Tetapi jadilah anak-anak Tuhan yang tetap bersabar di rumah. Tetap meyakini kalau firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengajak adik-adik juga sebagai saksi-saksi Kristus yang telah dicurahkan Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini, sehingga adik-adik pun mengetahui apa yang perlu dan apa yang tidak perlu untuk dilakukan. Adik-adik semua, marilah kita bersama-sama melalui perayaan Pentakosta hari ini, hari turunnya Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini, adik-adik senantiasa untuk mau memohon penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Seraya mau untuk senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus, agar setiap perjalanan hidup adik-adik, apalagi adik-adik semua sebagai anak-anak Tuhan, harus senantiasa mau tetap berdoa untuk memohon kepada Tuhan, agar kita juga mampu melalui pandemi COVID-19 ini. Mari juga adik-adik berdoa kepada Tuhan, agar orang tua kita juga mampu untuk tetap kuat, untuk tetap teguh berjuang kepada keluarga, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Biarlah kiranya karya Roh Kudus berdiam atas setiap keluarga adik-adik semua, atas setiap hidup adik-adik semua, dan jadilah anak-anak yang pintar, yang tetap senantiasa mampu untuk mengerti, memahami firman Tuhan, terlebih untuk melakukan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa menemani adik-adik, membimbing adik-adik semua untuk semakin memahami firman Tuhan itu. Amin. Kita berdoa. Kami mau mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa, atas setiap kasih yang Engkau berikan dalam hidup kami. Secara khusus ya Tuhan, pada minggu hari ini, di minggu Pentakosta ini, di saat kami bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu memperingati hari turunnya Roh Kudus ke tengah-tengah dunia ini, Engkau menggenapi janji-Mu ya Allah melalui curahan Roh Kudus. Dan biarlah kiranya melalui curahan Roh Kudus yang turun ke tengah-tengah dunia ini semakin menguatkan hidup kami, semakin mampu untuk membimbing kami ya Bapa, secara khusus anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah gereja-Mu ini. Biarlah kiranya mereka dapat bertumbuh di dalam bimbingan Roh Kudus. Biarlah kiranya mereka juga mampu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar dan takut akan Tuhan. Berkati juga ya Bapa kedua orang tua mereka di tengah-tengah segala lika-liku perjalanan kehidupan. Secara khusus ya Bapa yang pada saat ini sedang kami hadapi, di saat kami melalui wabah pandemi COVID-19 di tengah-tengah negara kami, secara khusus di seluruh dunia pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memampukan kami, memampukan adik-adik di sini, untuk senantiasa mereka tetap mampu bersyukur atas segala yang mereka dapatkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati kesehatan adik-adik sekolah minggu ini Tuhan. Biarlah kiranya mereka tetap Engkau mampukan bersukacita di dalam nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, pagi hari ini tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi lagi. Nah, Tuhan menciptakan kita supaya kita mau memuji Tuhan. Apa yang sudah diciptakan Tuhan, kita boleh menikmatinya. Kita akan bernyanyi dari daki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang hijau luas terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa,
Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Baiklah adik-adik, Inang mau menyampaikan ayat hafalan kita dari Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Amin. Hafal ya, Dik. Ya, adik-adik masih tetap semangat kan? Pastinya. Kita tadi sudah dengarkan firman, kita sudah baca ayat hafalan ya, Inang ya. Nah, kita akan mau nyanyi terus, puji Tuhan dengan bernyanyi. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Wih. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, bilang amin, amin. Kalau kau suka hati, bilang amin, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin, amin. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 25 Mei sampai 31 Mei. Dan seluruh kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun ya. Sebagai hadiah ulang tahunnya, kakak akan memberikan ayat Alkitab dari Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Amin. Ulang tahun adik-adik, Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita tiba kepada aktivitas kelas. Untuk aktivitas kelas, kakak akan bagi 3 dari horong 1, horong 2, dan horong 3. Horong 1 dari sukacita sampai TKB. Tugasnya apa? Tugasnya adik-adik adalah adik-adik menghafal gerak dan lagu dari Berani Tampil Beda. Videokan dan jangan lupa upload, kirimkan ke kakak guru kelasnya ya. Gampang kan? Nah sekarang horong yang kedua, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Tugasnya adalah adik-adik semuanya mewarnai gambar murid-murid Tuhan Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti di sini. Nah, warnain yang benar ya, yang paling bagus supaya semuanya menyenangkan adik-adik juga. Dan adik-adik tuliskan doa adik-adik di dalam lembar berikutnya supaya adik-adik boleh berdoa bagaimana Roh Kudus boleh bekerja dalam diri adik-adik. Gampang kan? Upload lagi ya, kirim ke kakak guru kelasnya. Nah, adik-adik tiba pada horong yang ketiga. Kelas berapa? Kelas 4.
4 sampai kelas 6. Tugasnya apa? Nah, untuk ini sedikit berbeda. Adik-adik baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Adik baca semuanya, tulislah, jawablah isian yang ada di cerita Alkitab tersebut. Kemudian tuliskan di kolom yang ada isiannya. Nah, temukan kata kuncinya ya, seperti di sini. Yang kedua, adik-adik tuliskan juga bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja dan berperan dalam kehidupan adik-adik semuanya. Gampang kan? Semuanya lakukan yang terbaik, kirim lagi ke kakak guru kelasnya. Dan adik-adik berita baiknya adalah 5 terbaik dari setiap kelasnya akan kita upload ke media sosial. Keren kan? Jadi adik-adik jangan lupa ya buat yang terbaik, sukacita melakukan, dan jangan lupa didoakan. Tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Baik lagi adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Kita mau memuji Tuhan, kita harus berani tampil beda untuk memuji Tuhan. Baik, kita nyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. 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 Adik-adik semuanya, kita sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik tahu hari Pentakosta yang kita peringatin hari ini adalah tentang turunnya Roh Kudus. Apa artinya buat adik-adik? Mari adik-adik izinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita masing-masing, sehingga kita bisa berbuat yang terbaik, melakukan yang terbaik dalam setiap hal kehidupan kita. Karena kita akan menutup ibadah kita hari ini, mari siapkan hati dan pikirannya, mari tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Inam Hutabara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa, karena kami sudah selesai ibadah ya Bapa. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta ya Bapa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, biarlah firman itu menjadi terang bagi kehidupan kami setiap harinya. Berkati ya Bapa anak-anak kami yang ada di rumah, jauhkan mereka dari semua segala penyakit ya Bapa, sehingga mereka boleh nanti kalau hilang dari COVID ya Bapa, kami boleh bertemu kembali. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Adik-adik terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Kakak akan membaca 5 tugas terbaik di masing-masing kelas untuk aktivitas kelas pada tanggal 17 Mei 2020. Kelas Sukacita adalah Givan Habeahan.
Hosiana Simarmata. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Felis Dolok Saribu. Saya senang berdoa. Yohana Tampu Bolon. Saya senang berdoa. Sofia Napitupulu. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kelas TKA. 5 tugas terbaiknya Darren Sibarani. Saya senang berdoa, bicara kepada Tuhan. Agnes Marbun. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Karisa Simanjuntak. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan. Clarissa Gurning. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan. Clinton Silitonga. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kelas TKB. 5 tugas terbaiknya adalah Glory Sitorus. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan. Gavrila Habeaha. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Den Sinaga. Senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan. Lanca Sihombing. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Vita Huta Soi. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan. Kelas 1. 5 tugas terbaiknya adalah Anggun Marbun. Alfian Pakpahan. Jevanya Tambunan. Moses Hutagalung. Jeremy Tambunan. Kelas 2. 5 tugas terbaiknya adalah Jessica Simanung Kali. Sarah Tampu Bolon. Gravina Harianja. Cynthia Silitonga. Jevanya Simamora. Kelas 3. Simon Nababan. Reynard Dolok Saribu. Alitea Ambarita. Timothy Tambun. Lionel Sihota. Kelas 4. 5 tugas terbaiknya Putri Situmora. Kezia Sihombing. Bonita Hutagalo. Cedric Hutaurut. Vika Panjaita. Kelas 5. 5 tugas terbaiknya adalah Gloria Sitanggang. Bezalel Sihotang. Christian Manulang. Johannes Siahaan. Herbert Situmorang. Kelas 6. 5 tugas terbaiknya adalah Abigail Panjaitan. Samuel Nababan.
Antona Siagia, Radika Dolok Saribu, David Sagala. Yeay, selamat untuk 5 tugas terbaik adik-adik yang sudah terpilih. Bagi yang belum terpilih, tetap semangat ya untuk mengerjakan aktivitas berikutnya. Untuk informasi lebih lengkapnya, adik-adik bisa melihat di Instagram atau Facebook HKBP Depok Timur. Terima kasih adik-adik, tetap semangat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye.